Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tuliku biha anna abwaab syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kita sekalian saat ini masuk pada bulan puasa hari yang ke-8. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan sehingga mampu menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, sampai selesai hingga kita mendapatkan gelar fitrah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, kami atau saya akan melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemarin sebelumnya dari saya membahas tentang dikupas tuntas tentang bid'ah, dari beberapa macam bid'ah dan alasan sehingga dia tidak bisa dikatakan itu bid'ah. Ada beberapa pertimbangan juga sampai dengan mizanus salis, artinya dari 3 pertimbangan yang dapat dijadikan rujukan kalau itu perbuatan yang dilakukan oleh kita berupa ibadah, apakah itu masuk bid'ah ataupun tidak. Sudah dikupas tuntas oleh pemateri sebelumnya. Para pemirsa yang berbahagia, kita kali ini akan membahas tentang pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli jawi bimadhabi ahli sunnati wal jamaah. Pasal ini menerangkan para ahli Jawa, penduduk Jawa berpegang teguh dengan madhab ahlus sunnah wal jamaah. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardin jawi. Akan menjelaskan tentang pertama lahirnya bid'ah dan penyebaran bid'ah di tanah Jawa. Ini penjelasan yang akan diulas tuntas yang kedua. Yang ketiga, wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman. Yang ketiga akan menerangkan tentang beberapa warna ahli bid'ah yang ada di zaman ini. Zaman ini dalam hal ini adalah bukan sekarang, tapi 100 tahun yang lalu, di mana saat kitab ini disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari 3 pembahasan ini akan kita kupas satu persatu. Qad kana muslimun al-aqtaril jawiyati fil azmanis salifatil khaliyati muttafaqul ara'i wal madhhabi wa muttakhidil ma'khudi wal mashrabi. Kaum muslimin di tanah Jawa pada zaman awal yang sudah terlewat, muttafaqul ara'i wal madhhabi,
ini sepakat pada pendapat dan madhab, satu pendapat, wa muttakhidil ma'khudi wal masyrab, dan satu dasar pengambilan, wal masyrab, dan satu kecondongan pemikiran. Jadi zaman dahulu yang sudah terlewat dari masa waktu kitab ini ditulis, kisaran 100 tahun lebih, sebelum itu penduduk Jawa ini mengikuti pada pendapat yang satu dan pengambilan dasar yang satu, serta kecondongan berpikir terhadap pemikiran yang satu. Fakulluhum fil fiqhi 'alal madhhabin nafis madhhabil Imam Muhammad bin Idris. Fakulluhum, keseluruhannya mereka ini dalam fikih ini mengikuti pendapat yang indah, yakni pendapatnya Imam Muhammad bin Idris. Dari jalur fikih, penduduk Jawa dulunya itu mengikuti pendapatnya Muhammad bin Idris. Wa fi usuluddin ala madhabil imami Abil Hasan al-Ash'ari, dan dalam usuluddin atau tauhid ini mengikuti pendapatnya Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Wa fi tasawufi ala madhabil imamil Ghazali wal imami Abil Hasan Asyadili radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dari bidang tasawuf mengikuti pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai kepada mereka semua. Ini sebelum, artinya di masa lampau, sebelum datangnya beberapa golongan yang bermacam-macam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah maklum dengan fikih yang kita ikuti itu ada 4 madhab, dan diantaranya adalah Imam Syafi'i. Dari usuluddin atau tauhid ini mengikuti pendapatnya Imam Abil Hasan al-Ash'ari, dan dari tasawuf mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Abil Hasan Asyadili. Ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sebelum kitab ini ditulis. Artinya di zaman para wali menyebarkan Islam di Pulau Jawa atau di tanah Jawa ini, di Nusantara lah umumnya, ini mengikuti ajaran ini, mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum masuknya berbagai macam ajaran di tanah Jawa. Summa annahu hadasa fi ami alfin wa salasimi'atin wa salasin ahzabu mutanawwi'atun. Lalu muncul pada tahun 1000
tarik menarik. Muncullah pada tahun 1330 itu, ini tentunya sebelum adanya 1330 muncul beberapa golongan sehingga pendapat di tanah Jawa ini yang diikuti oleh yang diamalkan oleh kaum muslimin di tanah Jawa ini bermacam-macam. Banyak kelompok yang membawa ajaran atau pendapat yang lain atau berbeda dari pendapat sebelumnya, yakni Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara tentang firqah, kita sudah maklum di situ. Kata itu ummati ala sanatin wa sab'ina firqah. Iftarokotil yahudu, kalau disempurnakan dengan hadis di awal, iftarokotil yahudu ala inda wa sab'ina, iftarokotil nasoro ala isnaini wa sab'ina firqatan, wa sataftariqu ala ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Jadi kelompok ini akan pada masa umatnya Nabi Musa, artinya umat Yahudi ini terpecah menjadi 71. Umat Nasrani terpecah menjadi 72, sedangkan umat Muhammad ini terpecah menjadi 70. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka yang 72 itu, yang 72 masuk neraka illa wahidah kecuali satu, yaitu Ahlul Jannah. Ma'ana alaihi ashabi itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi ma'ana alaihi ashabi itu sunnah Rasul dan mengikuti sunnah yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. 73 golongan ini terpecah belah juga menjadi 70 golongan ini menyebar ke penjuru dunia hingga ke Nusantara. Yang pertama ini saya punya catatan ini. Pertama adalah Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengagungkan akal pikiran yang bersifat filosofis. Aliran ini dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid dari Hasan Basri. Ini sangat bertolak belakang kalau kita akan di persatuan ini dengan Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Al-Quran itu, mereka meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau kita meyakini Al-Quran bukan makhluk, tapi kertas dan tulisan yang kita pegang Al-Quran itu makhluk. Yang Mu'tazilah ini terpecah menjadi 20 golongan. Dan kalau kita bedah satu persatu, apa perbedaannya Mu'tazilah dengan Ahlus-Sunnah wal Jamaah? Sangat banyak. Dan Mu'tazilah juga menolak dengan Aqaidul Khamsin, yang 50 itu. Yang berikutnya adalah Syiah. Syiah ini dicetuskan kaum yang mengagungkan berlebihan kepada Sayyidina Ali dan tidak mengakui Khulafaur Rasyidin. Ini sangat membenci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Kelompok ini disulut oleh Abdullah bin Sabah, seorang pendeta Yahudi yang dari Yaman masuk Islam.
ketika ia datang ke Mekah tidak mendapat sambutan yang luar biasa dari khalifah ataupun dari orang-orang di Mekah, sehingga dia marah, jengkel. Syiah ini pecah menjadi 22 golongan, dan yang paling parah adalah Syiah. 22 golongan ini ada yang sampai ke Indonesia, bahkan ada di Kabupaten Pamekasan. Ada, saya pernah jumpa dengan waktu itu tidak sengaja saya itu bepergian, pas waktunya sholat saya dan teman saya mampir, ternyata sholatnya itu ya berbeda. Yang setelah saya gaji ternyata itu adalah itu di Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga, Khawarij, kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahkan menganggap Sayyidina Ali itu kafir. Salah satu ajarannya, siapa yang melakukan dosa besar dia itu kafir. Orang yang melakukan dosa besar kafir, itu ajarannya. Khawarij ini pecah menjadi 20. Jadi Mu'tazilah itu 20, Syiah 22, Khawarij 20 golongan. Berikutnya adalah yang keempat, Murji'ah. Ialah kelompok yang meyakini bahwa seorang mukmin cukup mengucapkan la ilaha illallah. Selanjutnya dia melakukan amal baik ataupun melakukan perbuatan yang buruk, tidak menganggap akan merubah, meningkatkan iman atau menurunkan iman. Jadi tidak ada istilah imannya kuat, imannya tinggi, imannya lemah, itu tidak ada istilah. Ini pecah menjadi 5 golongan. Yang kelima, aliran Najaniyah, kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah. Ini pecah menjadi 3. Yang keenam, Jabariyah, kaum yang berpendapat bahwa seorang hamba adalah tidak berdaya, atau dengan kata lain dia melakukan sesuatu itu karena terpaksa, dipaksa oleh Allah. Dia melakukan maksiat semata-mata Allah yang melakukan. Ini pendapatnya Jabariyah. Ini satu golongan. Yang ketujuh adalah Musyabbihah atau Mujassima, kaum yang menserupakan pencipta atau Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini satu golongan. Jadi jumlahnya itu Mu'tazilah 20, Syiah 22, Khawarij 20, Murji'ah 5, Najariyah 3, Jabariyah 1, Musyabbihah atau Mujassima 1. Itu jumlahnya menjadi 70. Tinggal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kelompok yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di zaman sekarang. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ini siapa atau kayak apa? Ini ditulis oleh Dr. Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab yang lain, bukan di Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama kitabnya Ziyadatul Aqidah ala Madhhab Syekh Abdullah bin Yasin Al-Basri. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di zaman sekarang seperti apa ini menurut Syekh? Amma Ahlus Sunnati fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqh. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu adalah ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqh. Ini menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ziyadatul Aqidah. Ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqh. Fa innahumul muhtadun al mutamassikun
Bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ba'dahu rasyidin. Mereka itu berpegang teguh, mendapat petunjuk dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hal-hal yang ditinggalkan oleh khulafa rasyidin setelah Nabi. Wa hum ta'ifatun najiyah, mereka itu adalah kelompok yang selamat. Lalu mereka berkata, "Waqad istamatil yaum fi madzhab arba'atin." Sungguh berkumpul mereka ini al-yauma di zaman di hari ini fi madzhab arba'ah pada 4 mazhab. Al-Hanafiyun wa Syafi'iyun wal Malikiyun wal Hanbaliyun, yaitu Hanabilah, kelompoknya imam yang mengikuti mazhab Hanafi, dan kelompok yang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan yang terakhir adalah Imam. Wa man kana kharijan an hadhil arba'ati fi hadzal zamani fa minal muqtadi. Dan barang siapa yang keluar dari 4 mazhab ini fi hadzal zaman, pada zaman ini, fa minal muqtadi. Berarti orang ini atau kelompok ini bagian dari orang yang menjalankan atau pelaku bid'ah. Jadi menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ciri yang mudah dipahami pada saat ini pelaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang pertama adalah cirinya ahli tafsir, ahli hadis atau ahli fikih dan ahli fikih. Orang-orang yang mengamalkan atau mengikuti tafsir hadis dan fikih. Ini yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin dan mengikuti mazhab yang rumusan ini harus kita pahami. Kalau ini berbeda dari rumusan, kalau ada pendapat yang berbeda dari rumusan ini, berarti itu bagian dari ahli bid'ah. Jadi mudah sekali untuk membedakan apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pada ini ataupun dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gampang sekali. Di tafsir misalkan, tafsir Al-Quran, apakah dia menggunakan tafsir takwil dan tafsir takwilnya menggunakan nahwu, al-mu'ala dan sebagainya? Kalau itu diikuti, ilmu-ilmunya itu sesuai dengan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama dulu, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, ya bukan, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pun juga begitu dengan hadis, artinya tidak mudah percaya apakah yang dikatakan seseorang yang mengaku bahwa kalimat yang disampaikan itu adalah hadis, tidak langsung percaya. Kalau itu memang kajiannya pas dengan kajian ahli hadis, ya berarti itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak sekali zaman sekarang ini yang memanipulasi argumentasi seakan-akan itu memang tafsir yang benar dan hadis yang sahih. Padahal itu tidak. Kalau seperti itu berarti dia bukan. Dari segi fikih pun juga begitu, tidak mudah. Itu kan manusia juga, misalkan. Imam Syafi'i juga manusia. Dia berpendapat hasil ijtihad. Masalah banyak yang begitu. Ya, sama-sama manusia, tidak boleh. Berhak kita juga berijtihad. Ya, boleh, tapi apakah ilmunya sudah cukup untuk melakukan ijtihad? Para pemirsa yang berbahagia, itulah Ahlus Sunnah. Faminhum salafiyun qa'imuna ala ma alaihi islamu min at-tamattubi
bil madhabil mu'ayyan. Faminhum, ada sebagian kelompok salafiyuna, golongan salaf qaimuna yang berdiri alama alaihi islamuhum, dia menjalankan pendapat ulama salafnya, mengikuti pendapat ulama-ulama salaf, ulama terdahulunya, minat madhabi bil madhabil muayyan, dari nyata dari pendapat yang tentu, pendapat tertentu. Artinya ini ada sebagian kelompok yang masih bertahan mengikuti pendapatnya ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu yang mana? Yang fikihnya madhab Imam Muhammad bin Idris, dan usuluddinnya Imam Abi Hasan, tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan. Ada kelompok yang masih bertahan. Wattamassuku bil kutubil mu'tabaratil mutadawwalah, dan berpegang teguh terhadap atau kepada kitab-kitab mu'tabarah yang beredar. Jadi masih berpegang teguh terhadap kitab-kitab yang beredar, kitab-kitab mu'tabarah. Wa mahabbati ahlil baiti wal awliya'i was sholihin, cinta ahli bait wal awliya'i, dan cinta para wali, was sholihin, dan mencintai orang-orang. Ini kelompok yang satu. Wa tabarruku bihim ahya'an wa amwatan. Dia suka ngalap berkah kepada ahli bait atau aulia dan sholihin, baik di saat beliau itu hidup ataupun sudah meninggal dunia. Misalkan sowan kepada para ulama, sowan kepada para nabi, wa ziyaratul kubur, dan ziarah kubur, masih melaksanakan ziarah kubur. Wa talqinul mayyit, dan mentalqin mayyit, masih mengamalkan talqin mayyit. Di saat ada orang meninggal dunia, masih dilaksanakan ini talqin mayyit. Wa sadaqati anhu, dan melaksanakan atau bersedekah untuk mayyit, untuk orang-orang terdahulu. Biasanya kan amalia Muslimah itu ada selain dari takbiratul jenazah sampai istighosah 1 hari sampai 7 hari, itu setelahnya kan masih ada sampai akan haul setiap tahun miskin lagi orang-orang yang telah mendahului. Buat dikau disyafaati benafi du'ai wa tawassuli wa ghairihi, dan meyakini adanya syafaat, meyakini manfaatnya doa, dan meyakini kebenarannya tawassul wa ghairihi. Jadi ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih mempertahankannya ulama itu, yakni kalau fikihnya Imam Syafi'i, kalau tauhidnya Imam Abi Hasan Asy'ari, tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan. Ini pada tahun 1330 yang ditulis oleh Yasin. Wa minhum firqatun yatabi'una ra'ya Muhammad Abdu wa Rasyid Ridho. Berikutnya ada kelompok atau firqah yatabi'una ra'ya Muhammad Abdu, yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abdu wa Rasyid Ridho, dan pendapatnya Rasyid Ridho. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi. Mereka itu mengambil atau berdasarkan dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi.
Jadi Muhammad Abdul dan Rashid Ridho ini pendapatnya ini disandarkan atau didasarkan pada bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan ini di Mekah, Saudi Arabia dulu sebelum menjadi Saudi Arabia namanya Najd. Wa Ahmad bin Taimiyah dan menyandarkan pendapatnya kepada Ahmad bin Taimiyah wa Talmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi, dan disandarkan pendapatnya kepada kedua muridnya Ahmad bin Taimiyah ini, yakni Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Kelompok ini yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abdul dan Rashid Ridho ini mendasarkan pendapatnya kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan mendasarkan pendapatnya kepada Ahmad bin Taimiyah dan mendasarkan pendapatnya kepada Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Apa pendapatnya? Faharramu ma'ajma'al muslimin ala nadbihi. Faharramu, mereka mengharamkan terhadap sesuatu ajma'al muslimuna yang telah disepakati oleh kaum muslimin ala nadbihi terhadap kesunahannya. Jadi sesuatu yang sudah disepakati kesunahannya ini diharamkan oleh kelompok mereka. Apa saja itu? Yang banyak sekali prakteknya. Hal yang menjadi konsensus kaum muslimin bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diharamkan. Maulid Nabi misalnya diharamkan, sudah tidak boleh lagi maulid Nabi. Istighosa Hizul Jenazah mungkin ya, Hizul Jenazah mungkin masih sama, walaupun ada perbedaan tidak boleh talqin gitu. Kalau Sunnah wal Jamaah meyakini talqin disunahkan, tapi mereka tidak mengharamkan. Cuma yang jelas ditulis di sini wa huwa safar li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang diharamkan itu adalah melakukan perjalanan ziarah kubur kepada kubur Rasulullah. Melakukan perjalanan ziarah kubur terhadap kuburan Rasulullah. Ini haram, apalagi kepada kubur sebagai jadi tidak heran kalau Raja Ibnu Sa'ad di awal-awal di raja itu kan ingin membongkar situs-situs Islam, ini ingin dihilangkan, terutama kubur-kubur termasuk perjalanan kuburan Rasulullah, sehingga terbentuknya komunitas Angels. Ini pralahirnya Rasulullah. Tidak heran karena memang kerjasama dengan Ibnu Sa'ad itu dengan Muhammad bin Abdul yang memang lebih, kalau kita pahami sekarang itu mereka wa khalaquhum fima dzukira, dan mereka berbeda, berselisih terhadap kaum muslimin fima dzukira, apa yang sudah disebutkan tadi dan lainnya. Jadi yang berselisih itu, yang berbeda itu tidak hanya ziarah kubur saja, tapi praktek-praktek amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati atau konsensus kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diharamkan oleh kelompok ini. Jadi memang agak ramai mungkin ya dan mengkhawatirkan jangan-jangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan terkikis dengan pendapat yang berbeda.
pada tahun 1350 sehingga mengkhawatirkan kepada terusnya ilmu. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab fatawinya, wa idza safara li'tiqadihi annaha ziyarat qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'atun kana dzalika muharraman fi ijma'il muslimin fasara tahrimu min al-amril maqtu'i. Dikala seseorang melakukan perjalanan karena meyakini bahwa ziarah kubur kepada kubur Rasulullah SAW itu merupakan taat, karena dari kemahruman itu diharamkan di ijma'il muslimin berdasarkan konsensus kaum muslimin. Fasor tahrimu minal amri itu, maka keharamannya ini merupakan suatu perkara yang diputus. Jadi yang semula itu disunahkan oleh konsensus muslimin Ahlussunnah wal Jamaah diharamkan. Ibnu Taimiyah ini berpendapat seseorang yang melakukan perjalanan ziarah kubur kepada kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa ziarah kubur itu adalah suatu amal baik, merupakan taat, maka ini salah. Ini salah. Ini harus diputus. Misal, dia juga beralasan kan dari kemahraman bi ijma'il muslimin. Perbuatan itu diharamkan berdasarkan konsensus muslimin, kesepakatan muslimin. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu mensunahkan di kelompok mereka. Qala al-'allamah Asy-Syaikh Muhammad Bahis Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi Al-Musammat Al-Hirul Fuadi min Danasil Iqbal. Berkata itu al-'allamah yang sangat alim, yaitu Syekh Muhammad Bahis namanya, Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi, dalam risalahnya, tulisannya ini Al-Musammat yang diberi nama Tadhirul Fuad min Danasil. Jadi risalahnya itu atau kitabnya itu bernama Tadhirul Fuad min Danasil. Apa katanya? Wa hadzal fariqu qad ibtuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalaf. Wa hadza kelompok ini, kelompok ini qadibtulia sungguh diuji kaum muslimin bikasirin dengan ujian yang banyak. Minhum dari kelompok itu salafan, baik itu di zaman salaf ataupun di zaman. Jadi dengan munculnya pendapat ini, kaum muslimin diuji dengan beberapa ujian perbedaan pendapat itu. Yang semula sudah menjadi kesepakatan ziarah kubur itu disunahkan, selain untuk mengingat kematian, juga mengingat kepada leluhurnya, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Rabbul Izzat. Doanya itu semoga di orang yang mati kubur itu diselamatkan. Itu diharamkan oleh kelompok mereka. Sedangkan dari Ahlussunnah wal Jamaah disunahkan. Ini menurut Syekh Muhammad Bahis ini adalah ujian bagi kaum muslimin yang sangat banyak. Jadi kaum muslimin agak repot. Bahkan wasulmatan fil muslimin wa aqban fasidan yajibu qatluhu hatta la yabdil baqi wa huwa kal mandur. Maka mereka itu cakap dan memberikan sesuatu yang
kayak penyakit di muslimin dan bagi kaum muslimin. Wa adwan dan anggota tubuh, kalau diibaratkan anggota tubuh yang rusak. Yajibu qat'uhu hatta la yubdil baqi, sehingga itu wajib dipotong hatta la yubdil baqi, supaya tidak menjalar kepada anggota tubuh yang lain. Bahwa kal majzumi, seperti orang yang kena lepra. Yajibul firaru minhu, wajib diisolasi. Jadi diibaratkan kelompok ini adalah kelompok yang kena penyakit yang wajib diisolasi. Faminhum fariqun fa'innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Mereka ini bermain-main dengan agamanya. Yadumuna ulama salafan wa khalafan, mencaci maki kepada para ulama, baik ulama salaf. Jadi ulama itu ya sepanjang zaman, sepanjang itu dari ulama salaf, sebelum dia kelompok ini ada, dicaci itu semua sampai saat ini ulama salaf dicaci juga. Wa yaquluna annahum maksumina fala yanbaghi taqliduhum. Mereka berkata ulama itu artinya tidak maksum, artinya tetap berdosa. Fala yanbaghi taqliduhum, maka tidak pantas untuk mengikuti, mentaklid pada pendapatnya. La farqa fi dzalika bainal ihya wal amat, tidak ada beda apakah itu masih hidup atau tidak meninggal dunia. Jadi pendapat mereka itu sangat menyakiti kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Mereka itu berkata atas agama, atas nama agama. Mereka berkata agama. Wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu yang katakan itu adalah salah. Jadi, tapi tetap dia mengatakan itu, mengatakan kebohongan, mengatasnamakan agama, mengklaim dirinya melaksanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengklaim dirinya melakukan amal nahi munkar, padahal dia adalah menjalankan kepentingannya sendiri. Kenapa ini diharamkan atau tidak boleh diikuti ini? Karena ini sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kana mu'dhamu fasadihim 'ala ad-din. Ini merupakan kerusakan yang besar. Waqad yadkhulu fi umuri dunya bima yulqawna bainal muslimin min al-aqidati diniyah la tasfi dunya. Terkadang mereka itu masuk dari jalur dunia untuk menyebarkan kebencian dan ujaran kebencian dan menebarkan permusuhan, sehingga mereka masuk juga di jalur dunia. Sama ini dengan ilatnya Umar. Kenapa Umar itu diharamkan? Karena itu memunculkan ujaran kebencian dan permusuhan, kerusakan yang ditimbulkan oleh pemukul manusia. Innama yuridu syaitan ayyuki bainakum al-adawata wal baghdha fil qulubi. Allah Ta'ala itu menyebutkan penyebabnya adalah ilatnya adalah karena itu menimbulkan sama dengan kelompok ini, menimbulkan mudarat. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan hari ini. Kita bisa bersosialisasi besok, semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan amal hingga selesai pada akhir. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.